ke dokter. Paman saya pergi ke dokter, berobat ke dokter. Ya, tapi upaya batiniah ini yang harus kita upayakan ya. Semaksimal mungkin kita ajak diri kita sendiri dan kita ajak orang lain untuk upaya batiniah dengan menyenangkan orang susah. Ya, kalau pemerintah punya bansos, ya pemerintah punya bansos. Bagus, pemerintah udah menjalankan bantuan sosialnya. Itu upaya pemerintah. Upaya kita sebagai pribadi muslim, maka kita juga punya bantuan sosial namanya sedekah. Sedekah kepada sama kita, sedekah kepada saudara kita. Ya, sedekah kepada yang membutuhkan siapapun itu dari penduduk negeri ini. Tolong orang tanpa memandang latar belakangnya. Siapapun itu, senangkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bebaskan dari kesulitan yang dia alami dengan segala kemampuan kita. Yang mau berobat nggak punya biaya, kita punya biaya, kita bantu biayanya. Ya, yang mau beli beras untuk keluarganya 1 bulan nggak punya uang, kita punya uang untuk bantu beli beras, kita belikan beras. Yang mau bayar SPP anaknya daring, ya karena dengan daring banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk internetnya mungkin, untuk laptopnya mungkin, dan lain sebagainya. Maka kalau kita mampu membantu, maka kita bantu semampu kita dengan izin Allah Ta'ala. Niatkan semua itu, minta kesembuhan dari Allah Ta'ala. Memang harus ada niat, innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dari niatnya. Kalau cuma asal amal, asal amal, itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita punya amal, diniatin. Ya, amal ini untuk apa gitu. Ya, diniatin. Dan niat yang banyak. Jangan cuma sedikit. Niat yang banyak. Termasuk niat yang paling bagus adalah untuk menyenangkan orang. Untuk menghibur hati orang yang lagi berduka, lagi sedih. Ya, orang yang lagi hati hancur. Untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, yang seperti ini yang yuk kita galakkan. Ya, yuk kita ajak semuanya. Akhwani rahimakumullah. Masya Allah, dulu itu saya masih ingat almarhum paman saya, Al-Habib Husain bin Ali Al-Habsyi, paman saya, itu kalau lagi sakit, saya masih ingat persis gitu. Maka beliau beli beras yang sangat banyak, ya bukan sekilo, 2 kilo. Ya, beli beras itu ratusan kilo. Kemudian beliau katakan, kirimkan ini ke ke fulan, kirimkan ini ke fulan. Rasul bersabda, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ke dokter, paman saya pergi ke dokter, berobat ke dokter. Ya, tapi sedekahnya ini diniatin untuk berobat. Sehingga batiniahnya diberi kenyamanan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak ada, mohon maaf, ketakutan terhadap penyakit. Nggak ada, takut hanya sama Allah Ta'ala. Penyakit bukan untuk ditakuti. Diwaspadai, iya. Waspada terhadap segala hal yang bisa mencelakakan diri kita, iya. Mengobati yang sakit, iya. Berobat ketika sakit, iya. Mencegah diri dari penyakit, iya. Tetapi menggantungkan hati hanya kepada Allah, bukan lagi iya, wajib, harus hati hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup ini enak. Itu contoh yang dicontohkan oleh paman saya. Kemudian saya masih ingat bibi saya ketika ada keluarga sakit, maka langsung mengajak anak-anaknya, ayo kumpul-kumpul. Ya, di masa sebelum pandemi itu ya, ada yang sakit, diajak kumpul nih keluarga. Keluarga kumpul ngapain? Baca burdah. Ya, baca burdah, kemudian ambil air mineral, tutupnya dibuka ataupun nggak dibuka, niat meruqyah dengan burdah. Dibacakan qasidah burdah itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Sampai akhir itu ya. Cukup panjang, tapi kalau dinyanyikan sebentar selesai. Itu bisa simak, cari di YouTube bagaimana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf membacakan qasidah burdah. Karena di majlis beliau biasanya tiap Rabu itu ada qasidah burdah juga dibacakan di sana. Ada Simtud Duror, ada burdah, Habib Syekh bervariasi. Nah, itu ada burdah yang dibacakan Habib Syekh. Sangat bagus, sangat indah, suara yang merdu. Kalau kita memang nggak hafal, nggak bisa, cari, download di YouTube, itu banyak. Para qasidah burdah yang lengkap ya. Cari dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian cari teksnya di Google, cari teks burdah. Baca itu sama anak, sama istri, sama suami. Nyanyi, ya.
Suara kita kalau nggak ada orang lain kan paling merdu toh. Nggak ada orang lain. Kalau ada orang lain mungkin suara kita jadi kurang merdu. Seger hatinya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Masya Allah. Itu kalau saya di pondok, udah baca burdah itu, wah nikmatnya luar biasa. Lah bayangkan kalau sekarang ini online nasional bersama-sama baca burdah. Ya, ini upaya ulama, ya upayanya santri ya begitu. Jangan paksa pemerintah mengupayakan ini. Lain, pemerintah tugasnya kan mengatur masyarakat, bukan ngatur burdah. Nah, tugas kita ini yang ngajak masyarakat baca burdah, ngajak masyarakat istighfar. Orang-orang yang punya ilmu, ya orang-orang yang punya kemampuan, diberi kemampuan untuk menyampaikan pada yang lain, ajak antara person satu dengan yang lain untuk mengamalkan ini, baca burdah bersama-sama. Kan, mari kita bersama-sama baca Tibil Qulub dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, dulu kita biasa dibaca di pondok berjamaah bersama santri-santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdan wa shifaa lil absar wa dhiyaiha. Banyak gitu ya yang baca, kemudian juga bacanya cepat, jumlahnya juga banyak. Kadang habis sholat isya guru saya tiba-tiba ngomong, kita baca sholat Tibil Qulub 100 kali untuk fulan yang lagi sakit. Baca 50 kali, tergantung kronisnya sakitnya. Kalau sakitnya berat ya bacanya lebih banyak. Sakitnya berat, ya, tapi bacanya cuma sedikit. Nah, karena COVID ini nasional dan internasional, kalau untuk bangsa kita ya kita ajak, ayo satu Indonesia baca Tibil Qulub. Kita ajak betul, benar-benar mengajak. Seperti sekarang ini, yang lagi menyaksikan tayangan ini, ayo nanti ya, bareng-bareng bersama saya baca Tibil Qulub. Untuk apa? Minta kesembuhan untuk semua penduduk negeri ini yang lagi sakit, biar sehat semuanya. Itulah mental seorang muslim. Jadi bukan mendoakan diri sendiri. Muslim itu pengen semuanya baik, pengen semuanya sehat, pengen semuanya bahagia, pengen semuanya senang. Ya, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan dan kita upayakan. Jadi membangun kerangka berpikir yang positif, ucapan yang positif, tindakan yang positif. Semuanya positif. Nanti insya Allah akan bawa kebaikan untuk banyak orang.